semua, kembali lagi di channel aku, Rita Primayuni. Nah, seperti biasa, sebelum kalian lanjut ke videonya, buat kalian yang belum subscribe, bisa di-subscribe dulu, supaya mendapatkan video menarik berikutnya. Jadi, pada video ini, aku ingin memberikan strategi buat kalian, bagaimana caranya menembak soal ujian, baik itu ujian SBMPTN ataupun ujian sekolah. Jadi ada banyak hal atau banyak strategi yang bisa kalian lakukan, tapi sebelum kalian melakukan strategi ini, ada hal yang harus kalian garis bawahi, bahwa kalian tidak boleh mengandalkan strategi ini 100%. Kalian harus tetap belajar, berusaha untuk menyiapkan ujian supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi apa saja sih strateginya? Jadi ada banyak hal ya strategi yang bisa kalian lakukan. Yang pertama itu adalah strategi mencari jawaban yang paling dominan. Maksudnya gimana sih mencari jawaban yang paling dominan? Jadi mencari jawaban yang paling dominan itu berarti kalian melihat nih dari pilihan A sampai E, itu jawaban dominan itu apa? Dan jika kalian sudah menemukan jawaban dominannya itu, maka kemungkinan itu adalah jawaban yang benar. Biar kalian nggak bingung, maksudnya gimana sih? Jadi kita langsung saja ke contoh soalnya. Baik, aja ke contoh soalnya. Ini ada contoh soal dari prediksi SBMPTN, yaitu garis min X plus Y plus 2 sama dengan 0 dicerminkan terhadap sumbu X, dilanjutkan dengan dilatasi pusat O dan faktor skala 3. Maka bayangan yang terbentuk adalah, misalnya itu soalnya, dan ini ada pilihan jawabannya, A, X min Y sama dengan 0, B min X min Y plus 3 sama dengan 0, dan seterusnya. Jadi gimana sih cara menembak soal ini? Nah, caranya itu adalah melihat jawaban yang dominan. Kita bahas satu-satu. Jika dari pilihan A sampai E, itu pilihan yang pertama itu kan ada X, ada min X, X, min X, dan min X. Jadi yang dominan itu apa? Yang dominan itu adalah min X. Udah, berarti kita jawab min X dulu nih. Nah, kemudian yang kedua itu ada min Y, min Y, min Y, min Y, dan plus Y. Jadi yang dominan itu apa? Yaitu min Y. Ya udah, kita buat min Y. Kemudian lanjut, yang di A itu nggak ada plusnya, dia langsung sama dengan 0. Ya udah, kita lingkari dulu, kita lewatkan. Kemudian yang B itu ada plus 3, ada plus 6, dan plus 6. Berarti yang dari A sampai E itu yang dominan adalah plus 6. Jadi kita jawab plus 6. Kemudian lanjut ada sama dengan 0, sama dengan 0, sama dengan 0, sama dengan 0, dan sama dengan 0. Jadi kita catat dulu sama dengan 0. Nah, setelah kalian dapat nih jawaban yang dominan dari gabungan A sampai E, kita susun. Berarti min X, min Y plus 6 sama dengan 0. Itu jawabannya, kita lihat di pilihan, itu ada jawabannya itu di D. Nah, berarti dari soal ini jawabannya itu adalah D. Buat membuktikan apakah benar sih jawabannya itu D, kita langsung ke pembahasannya. Nah, ini dia pembahasannya. Kita langsung lihat ke jawabannya aja, itu min X, min Y plus 6 sama dengan 0. Jawabannya itu adalah D. Jadi sudah benar ya, antara soal pilihan yang kita tentukan dari nembak soalnya itu dan jawaban dari pembahasan soalnya. Kemudian itu kan ada strategi yang pertama. Strategi yang kedua yang bisa kalian lakukan adalah sistem blok. Nah, sistem blok ini seperti apa? Misalnya, yang belum terjawab itu soal dari nomor 21 sampai soal nomor 25. Ada 5 soal nih yang belum kalian jawab. Kalian bisa menggunakan sistem blok. Misalnya, dari nomor 21 sampai 25 itu kalian jawab A semua. Atau kalian jawab B semua, dan seterusnya.
Jadi kita pilihnya apa sih? A, B, C, D, atau E? Nah, kalian bisa pilih dengan melihat jawaban yang paling dominan dari nomor 1 sampai 20 atau jawaban yang paling sedikit dari nomor 1 sampai 20. Misalnya dari nomor 1 sampai 20, kalian lebih banyak menjawab pilihan A. Jadi kalian bisa menggunakan sistem blok A semua. Atau paling sedikit B. Jadi kalian bisa menggunakan sistem blok B semua. Kemudian ada strategi yang ketiga adalah mencari jawaban yang logis. Maksudnya itu mencari jawaban yang logis itu gimana sih? Jadi contohnya nih, ada soal bahasa Indonesia. Jadi jika teksnya itu membicarakan tentang gempa bumi, tapi di pilihannya itu malahan membahas tentang tanah longsor, itu kalian bisa lewati. Kalian nggak perlu memperpusingkan pilihannya itu lagi. Kecuali yang ditanya adalah yang tidak atau kecuali. Kemudian strategi selanjutnya adalah mencari jawaban yang paling panjang. Misalnya di antara A, B, C, dan E itu ada jawaban yang paling panjang nih. Biasanya itu terdapat di soal bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Itu kalian bisa menjawab jawaban terpanjang itu karena itu memiliki kemungkinan untuk benar. Nah, sekian strategi dari aku. Jadi aku ingatkan sekali lagi buat kalian, strategi ini tidak boleh kalian andalkan 100%. Karena apa? Karena kalian harus tetap belajar dan berusaha untuk menjawab dulu nih soal sebisa kalian sesuai dengan usaha yang kalian lakukan supaya peluang benarnya itu besar dan kalian mendapatkan hasil yang maksimal. Semoga strategi ini bisa membantu kalian. Sekian dari aku, terima kasih.